Hai guys, gue Reza, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak. Kali ini gue akan bahas tentang kredit pajak. Oke. Nah, kredit pajak guys, itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kredit pajak yang sifatnya kredit pajak yang sifatnya pemotongan atau pemungutan. Yang satu lagi kredit pajak yang sifatnya dia itu adalah bayar sendiri. Nah, yang pemotongan dan pemungutan ini ada 4, PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 24. Termasuk juga ada sedikit tapi tidak banyak PPh 15. Ini sedikit aja kalau yang utama ini. Sedangkan yang bayar sendiri ya, itu ada PPh pasal 25. Nah, ini pasal 15 ini secara umum pasal 15 itu final guys, tapi ada beberapa yang non final dan itu dia juga bisa menjadi kredit pajak gitu ya. Nah, di video kali ini gue akan bahas dulu tentang PPh 21, 22 dan 23 dulu. Oke, kita masuk ke PPh pasal 21. Nah, kalau kita ngomongin pasal 21 udah panjang lebar gue jelasin di materi tentang PPh pemotongan dan pemungutan ya. Jadi PPh 21 itu kalau kita lihat di situ adalah subjek pajaknya adalah orang pribadi ya guys, harus orang pribadi. Kemudian objeknya adalah atas active income. Apa sih itu active income? Active income itu adalah penghasilan yang untuk mendapatkan penghasilan tersebut kita harus kerja terlebih dahulu. Contohnya adalah ya dari pekerjaan sebagai gaji dari pegawai, gaji dari pekerjaan sebagai pegawai, kemudian tunjangan. Termasuk juga kalau misalnya ada orang terima jasa ya. Misalnya ada suatu perusahaan PTA misalnya membayar jasa servis AC misalnya kepada Pak Udin misalnya. Nah, si PTA tadi harus memotong PPh pasal 21 kepada si Pak Udin. Ingat ya, di sini kenapa bukan PPh pasal 23 meskipun objeknya adalah jasa? Karena Pak Udin adalah orang pribadi, bukan badan, gitu guys. Kemudian dan jasa apabila dia atau jasa itu adalah active income, dan active income apabila dia diterima oleh orang pribadi maka dia harus dipotong PPh pasal 21. Kemudian pemotongnya ini adalah pemberi penghasilan. Kemudian ini PPh pasal 21 guys. Kemudian pasal 22. Kalau PPh pasal 22 ini banyak guys objeknya ya. Banyak sekali subjek, objek, dan pemotong pemungutan juga beda-beda satu sama lain. Nanti bisa dilihat di video YouTube gue tentang PPh pasal 22 ya guys. Dilihat aja di sana. Kalau gue jelasin di sini panjang banget jadinya. Kemudian kita masuk ke PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini kalau kita perhatikan lagi ada dua ya guys, ada dua tarif yaitu 2% dan 15%. 2% ini untuk sewa dan jasa, dan 15% ini untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di PPh pasal 23, ini kan kita lagi bahas orang pribadi ya. Nah, PPh pasal 23 untuk orang pribadi guys, itu dia tidak semua objek ini dikenakan kepada orang pribadi. Contohnya misalnya sewa. Nah, kalau sewa itu dia baik OP maupun badan itu dikenakan PPh pasal 23 guys. Nah, jadi dia termasuk objek PPh pasal 23 untuk orang pribadi. Tapi jasa guys, untuk jasa ya, jasa ini kan tadi ya udah gue jelasin, kalau jasa
diterima oleh orang pribadi, ya dibayarkan kepada orang pribadi, ya penghasilan jasa itu diterima oleh orang pribadi atau dibayarkan kepada orang pribadi, dia dikenakan PPh pasal 21 karena penghasilan berupa jasa itu adalah active income, gitu kan. Dan apabila active income itu diterima oleh orang pribadi, maka dia dikenakan PPh pasal 21. Maka jasa ini dia tidak termasuk objek pasal 23 untuk orang pribadi karena lalu ini jasa yang ini yang kena pasal 23 itu jasa yang diterima oleh siapa, yaitu oleh WP Badan. Nah, sekarang dividen guys. Dividen juga sama. Kalau dividen dibayarkan kepada orang pribadi, maka dia akan dikenakan PPh final 10%. Maka ini juga tidak berlaku untuk orang pribadi, tapi hanya untuk badan. Bunga pinjaman. Ya, ini bunganya bunga pinjaman ya, guys. Nah, dia OP dan badan. Royalti juga sama, OP dan badan. Dan terakhir hadiah yang dikenakan PPh pasal 23 itu adalah hadiah yang terkait dengan active income, seperti hadiah perlombaan atau hadiah penghargaan. Nah, kalau misalnya hadiah ini diterima, ya hadiah yang active income ini diterima oleh orang pribadi, maka dia juga dikenakan PPh pasal 21 karena hadiah tadi adalah active income dan diterima oleh orang pribadi, sehingga hadiah yang ada di sini hanya untuk WP Badan. Sehingga kesimpulannya apa? Yang pasal 23 yang dikenakan kepada orang pribadi itu hanya sewa, atas sewa, bunga pinjaman, dan royalti. Itu guys. Pasal 21, 22 dan 23. Nah, untuk pasal 24 nanti gue bikin video sendiri. Sekian video yang bisa gue sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Akhir kata, bye-bye.